Lautaro ditarik diganti Hakimi. Darmian tetap ada. Gue nggak ngerti ini kita main pakai 5-4-1 kan jadinya. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Sekarang nih, apa-apa gue catat nih, gara-gara kemarin-kemarin tiap ada hal yang menurut gue menarik, ingin disampaikan, pas lagi gue bikin video lupa mau diomongin anjir. Lawan Napoli, pelatih 12 juta euro. Lagi-lagi gue sebel banget sama Conte, maaf ya. Pelatih 12 juta euro yang membuat Inter hampir dibantai oleh 10 pemain Napoli. Ada beberapa pemain yang menurut gue underperform. De Vrij paling parah. Di musim ini jelek banget, kenapa ya? Padahal di bajunya tuh kan ada emblem khusus sebagai ini kan, back terbaik musim sebelumnya kan. Terus De Vrij salah satunya ada yang kalah duel sama Pentanya yang kena tiang menit-menit terakhir, yang si De Vrij bolak-balik madep, bingung dia bolanya kemana. Terus siapa lagi gue catat ini, Brozovic parah, banyak banget dia salah umpan. Terus Gagliardini sama Ashley Young jadi kartu mati di sisi kiri. Ngeliat gak sih teman-teman, di babak pertama Inter nyerangnya dari kanan mulu, Barella Darmian, si kirinya kombinasi Ashley yang Gagliardini. Ada satu momen Gagliardini di kotak penaltinya Napoli malah bagian dekat kotak penaltinya Napoli malah narik pemain padahal dia lagi pressing. Sampai si komentator ya ngomong gini pakai dalam bahasa Inggris, hal bodoh, Gagliardini melakukan hal bodoh. Itu ngapain dia narik baju pemain Napoli padahal dia cukup pressing aja. Itu kondisi yang harusnya pemain Napolinya yang tertekan. Itu kayaknya, maaf kalau ada suara petasan, gue nggak tahu di luar ada apa. Si komentator ini kayak baru pertama kali ngeliat Gagliardini. Ingat banget waktu final lawan Sevilla kan dia juga gitu kan, ada satu foul yang berbuah gol kan tuh dari kebodohan Gagliardini narik pemain yang sebetulnya nggak penting banget. Terus karena si Gagliardini dan Ashley yang kartu mati banget, Gagliardini gue sumpah nggak ngerti deh, dia tuh ngapain dia tiap kita lagi megang bola dia lari melebar ke depan, tapi nggak ngerti maksudnya biar diumpan apa biar nggak diumpan, jadi kayak malah ke posisi-posisi yang nggak memungkinkan untuk dioper. Ada sih satu sundulan dia itu kan, tapi ya udahlah segitu-gitu doang. Yang biasanya Bastoni rajin banget bantu serangan, kemarin malah nggak sama sekali kan. Jarang banget momen Bastoni bantu serangan. Untungnya Skriniar di sisi kanan bagus banget. Skriniar di musim ini udah kelihatan bahwa dia udah bisa main dengan formasi 3 back. Kalau musim lalu dia kan ngendok aja, diem menjadi belakang kayak jadi center back di formasi back 4. Kalau di formasi 3 back kan back yang di sebelah kiri sama kanan harus rajin bantu serangan, ngelebar seakan-akan dia jadi full back juga. Nah si Skriniar malam ini main bagus. Sayangnya ketika Skriniar udah mulai ngerti main bagus, si De Vrij-nya malah jelek banget. Mungkin kalau Inter kemarin lolos Liga Champions, gue rasa salah satu yang perlu diganti adalah si Ranocchia ya, untuk nge-backup De Vrij. Kemudian Darmian main bagus. Pemain yang menurut gue mainnya paling bagus jelas Handanovic. Di mana-mana gue baca seluruh fans Inter lagi muji-muji si El Capitano kita. Walaupun kalau teman-teman lihat, menurut gue ya dia emang nyelamatin banyak peluang, tapi kan shoot-shootnya juga shoot ke arah-arah dia. Giliran agak ngejauh, jarak 1 meter aja jauh dari jangkauan dia, langsung bengong. Makanya ya bagus sih, tapi memang ada hokinya juga bahwa shoot-shootnya pemain Napoli tepat ngarah ke dia. Terus Barella sama siapa yang main bagus ya? Barella, Darmian bagus.
Ya kalau Barella emang udah dari sejauh ini sepanjang sampai dengan pertengahan musim ini, Barella adalah pemain kita yang paling konsisten. Darmian juga membuat kita aman ya, di sisi kanan Hakimi sama Darmian konsisten. Sementara di bangku cadangan Sensi gokil, seneng gua. Gol penalti kita kan diawali Lautaro umpan ke Sensi first time passing ke Lukaku, perjudian loh itu. Nggak gampang, nggak semua pemain kepikiran kayak gitu. Coba Gagliardini itu, kalau Gagliardini udah balik lagi kali itu umpan ke Handanovic ke belakang. Sensi balik ke Lukaku tahan bentar, balik lagi oper ke Sensi. Sensi coba shoot dari luar kotak penalti pas di tengah, tapi ke blok. Bola reboundnya diambil Darmian, kena menghasilkan penalti. Ada kemelut di depan gawang. Gue harap si Sensi bisa segera menemukan performa terbaiknya, terutama dari segi stamina. Ini kok kamera gue kumat, tadi udah bagus-bagus karena Brozovic cedera nih. Sensi di awal-awal masuk dia main di ngisi posisinya Brozovic di playmaker di 3-5-2, dia jadi gelandang sentralnya. Tapi kayaknya karena dia sempat beberapa kali kelepasan bola, terus Barella ngisi posisi itu, dia ke kiri, si Sensi main di sisi kiri jadi Mezzala, dan akhirnya dia lebih bagus. Masalahnya ini Brozovic cedera, ada kemungkinan dia absen lawan Spezia. Kalau Vidal masih belum sembuh, berarti pemain tengah kita sisa Barella, Gagliardini, Sensi, Eriksen. Pasti Sensi sama Eriksen akan dapat porsi lebih, dan tapi gue sih berharap Vidal sembuh. Gue suka Inter menang. Gue sebetulnya nggak peduli Inter menang pakai cara main bagus atau cara main bertahan, tapi main bertahan sama main jelek itu beda loh. Mourinho bertahan lawan Barca dulu, kurang bertahan apa? Sering banget dia main bertahan. Tottenham Hotspur lawan Manchester City, sekarang Mourinho itu kurang bertahan apa? Penguasaan bola 38%. Cuman Inter lawan Napoli kemarin bukan main bertahan itu bertahan bukan by design, itu by kepepet, by emang karena musuhnya lebih bagus aja. Kita unggul jumlah pemain, Lautaro ditarik diganti Hakimi, Darmian tetap ada. Gue nggak ngerti ini kita main pakai 5-4-1 kan jadinya. Mana ada 5-4-1? Iya 5-4-1. Jadinya lini tengahnya Barella, kiri Gagliardini, Barella, Gagliardini, Hakimi. Misalnya si Hakimi juga jadinya kayak entah dia pemain tengah, entah dia jadi penyerang, cuman ditaruhnya di pinggir. Mungkin tadinya maksudnya Conte untuk ngeeksploitasi Mario Rui kelelahan ya, tapi akhirnya dia diganti kan, si Gulam yang dimasukin, si Gattuso jeli juga. Tapi pada dasarnya kita pakai 11 pemain dikurung Napoli. Berapa kali Napoli tembus kena tiang, aduh, itu bukan main bertahan, itu main nggak ngerti gimana, nggak ada plan B bener-bener. Terus apa nih gue catat lagi, oh ya, gol penalti Lukaku tadi malam itu adalah penalti pertama Inter musim ini. Tim yang paling banyak dapat penalti Milan. Entah itu artinya Milan lebih berbahaya di kotak penalti, Juve juga dapat 4, atau ya entahlah, gue nggak mau ngomong. Nah, prediksi gue sebelumnya Inter akan seri nih lawan Napoli, terus Milan menang, artinya kita akan menjauh. Duh, maaf ya teman-teman, ini kameranya gimana sih, ada yang bisa ngasih tahu nggak nih supaya dia nggak gerak-gerak otomatis, apa ada jinnya apa gimana. Nah, terus kita akan lawan Spezia, Milan akan lawan Sassuolo, Juve akan lawan Parma. Gua akan membahas cerewetin Serie A ada di video terpisah, itu khusus bahas Serie A, tapi Inter akan sedikit doang dibahas. Tadinya gue pikir di pertengahan minggu ini Milan akan melebarkan jarak karena dia menang lawan Genoa, sementara Inter seri atau kalah lawan Napoli. Begitu juga dengan Juve Atalanta, antara seri dan kalah berarti akan memperlebar jarak. Ternyata berbeda. Milan seri lawan Genoa, Inter sekarang kita cuma beda 1 poin nih sama Milan. Dan di pertandingan berikutnya kita lawan Spezia, seharusnya kita bisa menang, sementara Milan lawan Sassuolo.
Juve lawan Parma. Parma kan lagi gokil. Parma lawan Milan 2-2, lawan Inter 2-2, dan mereka selalu unggul 2 gol. Semoga Juve mereka bisa kasih kejutan. Terus Milan lawan Sassuolo, semoga Berardi bisa buktiin bahwa dia sebagai Interisti sejati ya. Soalnya kan kemarin nih Milan 2-2 lawan Genoa. Genoa tuh lagi jelek-jeleknya, tapi ternyata seri yang golin Destro tahu sendiri lah, Akademi Inter. Gue rasa sampai di sini dulu prediksi gue. Semoga di akhir pekan ini kita ngebalap posisi Milan palingan seri atau kalah lawan Sassuolo, kita menang. Sampai di sini dulu cerewetin Inter. Gue seperti biasa berharap komen temen-temen. Gue pengen ngobrol, atau bisa dari Twitter gue @cekinggita. Tadinya gue rajin loh nulis di Twitter tuh. Gue tulis pakai hashtag cerewetin Inter, cuman lama-lama waduh capek juga, tiap pertandingan gue langsung tidur atau langsung kerja. Ya udah, sampai sini dulu. Sampai jumpa di cerewetin Inter selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.